Perkenalkan, nama saya Maria Emiliana Mera. Saya Christina Nise Cohen. Jadi teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang esensi sistem administrasi negara berdasarkan materi mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu. Jadi teman-teman, esensi sistem administrasi negara adalah hakikat dari bagaimana proses, lembaga dan kekuasaan pemerintah disusun dan dijalankan secara rasional, sistematis dan bernilai untuk mencapai tujuan negara. Oke, menurut dasar logika, esensi sistem administrasi negara dipahami sebagai suatu sistem yang terstruktur, koheren, dan memiliki hubungan sebab akibat antara aturan, kebijakan, dan hasil pelayanan publik. Menurut dasar filsafat ilmu, esensinya mencakup hakikat sistem administrasi negara sebagai sistem sosial, kenegaraan, cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan interdisipliner dan nilai serta tujuan etis atau aksiologi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Ya, jadi Lian, kita bukan belajar tentang pengertian saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan pencarian kebenaran yang berhubungan dengan sistem administrasi negara. Ya, jadi Christine, yang kita pelajari dalam kelas, pencarian kebenaran oleh manusia berkembang melalui beberapa tahap besar, mulai dari mitos yang digunakan masyarakat untuk menjelaskan alam, kekuasaan, dan tatanan sosial secara sakral. Kemudian bergeser ke filsafat alam, di mana para pemikir Yunani mulai menggunakan akal atau logos untuk memahami dunia secara rasional. Perkembangan ini melahirkan filsafat sosial dan politik yang menata ulang pemahaman tentang negara, kekuasaan, hukum, dan etika pemerintah secara lebih logis. Jadi teman-teman, ketika kami mengetahui ilmu pengetahuan modern muncul dan metode observasi dan pembuktian empiris, cara manusia mengelola negara ikut berubah menjadi lebih sistematis, terukur, dan berbasis aturan formal. Perjalanan pencarian kebenaran ini akhirnya membentuk sistem administrasi negara yang modern. Mengelola negara ikut berubah menjadi lebih sistematis, yang rasional, birokratis, dan didukung analisis ilmiah dalam pembuatan kebijakan. Sehingga pemerintah tidak mampu bertumpu pada kepercayaan mitologi, tetapi pada prinsip logika, etika, dan pengetahuan ilmiah. Jika relevansikan ke administrasi negara, mitos membentuk legitimasi awal kekuasaan dan menjadi dasar struktur hierarkis birokrasi. Pemerintah juga mulai dipahami sebagai suatu yang bisa dikritis, dianalisis, dan diorganisasi. Secara rasional dan administrasi negara mulai menuntun aturan yang logis. Contohnya Lian, jadi seperti contoh hujan jika dilihat dari mitos, orang dahulu berpikir bahwa dewa itu sedang menangis. Ternyata jika dilihat dari filsafat alamnya hujan itu turun karena contohnya kita ambil dari pikiran Thales bahwa air adalah unsur dasar alam, dan dilihat dari ilmu pengetahuan hujan terjadi karena air laut menguap karena panas matahari, bentuklah uap dan jatuhlah hujan. Dari pengalaman kita belajar itu berarti Christian, kita belajar logika dan filsafat ilmu. Dari pencarian kebenaran ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya mitos manusia mulai mencari arti atau berpikir. Terus muncul lagi filsafat alam, di mana kita manusia sudah mulai berpikir menggunakan nalar, dan muncul lagi ilmu pengetahuan, di mana manusia hanya percaya dan berpikir, tetapi juga kita harus membuktikan. Jadi Christine, selain kita dari di kelas kan Pak kan sudah banyak menjelaskan. Jadi selain kita mempelajari ilmu pengetahuan, kan kita juga mempelajari relasi antara filsafat, sains, dan agama. Itu tuh seperti apa yang bisa kita pelajari itu? Jadi sistem administrasi negara, logika menjadi alat untuk merumuskan kebijakan yang rasional, membuat keputusan yang konsisten, dan menilai validitas argumen publik. Filsafat menyediakan kerangka etis dan ontologis tentang apa itu negara, kekuasaan, keadilan, dan tujuan pemerintahan.
Sains atau ilmu pengetahuan menghadirkan metode empiris untuk memecahkan masalah publik melalui data, bukti, dan analisis kebijakan, sehingga administrasi negara dapat bekerja secara efektif dan terstruktur. Agama di sisi lain memberi landasan moral, nilai sosial, dan orientasi etika yang membentuk integritas pejabat publik dan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Relasi antara filsafat, sains, dan agama dalam administrasi negara bukanlah pertentangan, melainkan saling melengkapi. Filsafat memberikan orientasi nilai, sains menyediakan metode rasional empiris, dan agama memberikan pedoman moral sehingga keseluruhannya membentuk tata kelola negara yang etis, rasional, dan berpihak pada kebaikan umum. Berarti dari pengalaman belajar filsafat dan logika, kita bisa belajar dari pandangan yang berbeda. Kalau agama memberikan makna spiritual, sains memberikan penjelasan biologis, filsafat memberikan penafsiran dan pemahaman mendalam. Berarti dari yang kita pelajari tuh berarti dasar-dasar logika dan filsafat ilmu memberikan fondasi bagi cara manusia berpikir benar, membedakan pengetahuan yang sahih, bukan hanya sekedar opini, tetapi harus memahami hubungan antara sebab akibat dalam fenomena tersebut. Oke, jadi teman-teman dan Lian, kita ketahui juga bahwa dasar logika dan filsafat ilmu juga ada materi tentang aliran empirisme dan rasionalisme. Itu seperti apa sih, teman saya Lian? Coba jelaskan. Nah, dalam sejarah pencarian kebenaran, empirisme dan rasionalisme merupakan dua aliran besar yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Empirisme menekankan bahwa kebenaran berasal dari pengalaman, observasi, dan data indrawi. Jadi dalam konteks administrasi negara, pendekatan ini terlihat pada praktik kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, penggunaan data statistik, survei publik, evaluasi program, serta pengambilan keputusan yang menyelesaikan realitas lapangan. Sementara itu, Christine, rasionalisme menegaskan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal budi, deduksi, dan prinsip logis. Dalam administrasi negara, hal ini tercermin pada perancangan sistem birokrasi yang rasional, aturan formal, analisis kebijakan yang mengikuti logika, dan pembuatan keputusan berdasarkan pertimbangan konseptual serta norma yang koheren. Jadi kita juga belajar tentang materi kritisme Immanuel Kant. Dan apa sih hubungannya dengan administrasi negara? Kritisme Immanuel Kant menegaskan bahwa pengetahuan yang sah bersumber dari sintesis antara pengalaman empiris dan struktur rasional bahwa manusia sehingga kebenaran tidak hanya berasal dari data, tetapi juga dari kemampuan akal menilai, membatasi, dan mengarahkan pengalaman tersebut. Nah, dalam sistem administrasi negara, pemikiran Kant relevan karena menuntut pejabat publik untuk tidak hanya mengikuti fakta empiris secara membuta, tetapi juga menjalankan penalaran moral yang rasional dan yang kritis kritis sebelum membuat keputusan. Dan filsafat juga kita belajar tentang kritik rasio. Nah, kritik rasio itu seperti apa? Jadi teman-teman, kritik rasio itu dalam konteks administrasi negara merujuk pada kesadaran bahwa penggunaan akal dan rasionalitas dalam pemerintahan itu tidak boleh bersifat absolut, karena rasio manusia memiliki batas-batas tertentu dan dapat bias oleh kepentingan, kekuasaan, atau asumsi yang keliru. Meskipun administrasi negara memerlukan rasionalitas untuk merancang kebijakan, menyusun aturan, dan mengatur birokrasi, kritik rasio mengingatkan bahwa keputusan publik tidak cukup hanya didasarkan pada kepentingan teknis atau logika formal semata. Pemerintahan yang terlalu mengandalkan rasionalitas instrumental dapat menjadi kaku, tidak manusiawi, dan mengabaikan nilai budaya, empati, serta dinamika sosial masyarakat. Jadi singkat saja teman-teman, sistem esensi bukan sekedar aturan, tetapi hasil yang perjalanan panjang manusia mencari keadilan dan kebijakan. Jadi pengalaman pengalaman saya dari pelajaran dasar-dasar logika dan filsafat ilmu
Materi yang kami pelajari itu mengubah pandangan saya melihat bahwa negara bukanlah lembaga besar yang jauh, tetapi suatu sistem yang dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Dan administrasi negara dan mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu memiliki karakteristik yang erat, yang dimana dalam filsafat kita berpikir secara mendalam agar bisa memecahkan masalah yang ada. Oke, jadi teman-teman, dari mata kuliah dasar-dasar logika dan filsafat ilmu ini, dari setiap kebijakan negara ada perjalanan filosofis yang panjang dan bermakna. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton dan mendengar video kami. Saya Christina Nisikoen bersama Dan saya Maria Elmiana Mera. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.